Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu Guru, para siswa, atau siapapun yang sedang menyaksikan channel ini, saya doakan semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat walafiat, selalu semangat dalam belajar, dan semoga rezekinya senantiasa dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Oke, kembali lagi ke channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi matematika kelas 4 semester 2, yaitu dimulai dengan bab bangun datar ya. Jadi mengingat sampai dengan video ini saya buat, pembelajaran belum boleh dilakukan secara tatap muka. Untuk itu saya membuat video ini dengan harapan semoga nantinya bisa bermanfaat khususnya bagi siswa-siswi kelas 4. Oke, langsung saja kita menuju bagian yang pertama, yaitu apa yang dinamakan dengan segi banyak. Ya, kalau kita lihat gambar berikut ini, mari kita perhatikan gambarnya seperti itu. Perhatikan gambar di samping. Nah, di situ ada beberapa bentuk, ada segi 4, ada segi 3, ada segi 6. Di situ merupakan contoh-contoh dari segi banyak ya. Jadi kalau kita amati, ternyata yang dimaksud dengan segi banyak itu adalah bangun datar yang terbentuk dari garis-garis lurus ya. Jadi bukan garis lengkungan ya. Jadi kesimpulannya, segi banyak itu merupakan bangun datar yang dibatasi oleh ruas-ruas garis atau sisi dan bukan berupa garis lengkung. Jadi udah jelas ya. Yang dimaksud dengan segi banyak itu jika garis-garisnya itu lurus, bukan garis lengkung. Oke, kita menuju ke gambar berikutnya. Dari gambar-gambar berikut, manakah yang berbentuk segi banyak? Jelaskan. Ya, di sini saya punya gambar, yaitu yang A seperti itu, lalu yang B seperti ini, C seperti itu, dan yang D bangun balok ini ya. Nah, mana yang merupakan segi banyak? Di awal tadi sudah kita bahas bahwa yang dimaksud dengan segi banyak itu apabila bentuknya bangun datar ya. Dan bangun datar itu terdiri dari gabungan segmen garis-garis lurus ya, bukan garis-garis lengkungan. Sehingga kita bisa menjawab dengan mudah ini ya. Mana yang merupakan segi banyak, kita jawab satu persatu. Yang A itu segi banyak atau bukan? Ya, tentu saja bukan, karena ini tidak full ya. Ini tidak tertutup ya. Penyelesaian di sini bahwa yang A itu bukan segi banyak. Alasannya karena tidak tertutup ya. Seandainya ini ada garisnya di sini, seandainya ini tertutup, maka ini adalah segi banyak. Tetapi karena ini terbuka, maka ini bukan termasuk segi banyak. Yang B, ini juga bukan, karena mengandung garis lengkung ya. Awas, ini adalah lengkungan, maka di sini bukan segi banyak. Sedangkan segi banyak itu harusnya berupa garis lurus-lurus saja. Oke ya, kita lanjutkan yang C. Nah, yang C ini adalah segi banyak karena tertutup dan merupakan bangun datar, dan juga tiap sisinya merupakan segmen garis, bukan lengkungan. Jadi yang C ini adalah segi banyak. Lalu bagaimana yang D? Yang D itu jelas bukan, karena D itu bukan bangun datar, tetapi bangun ruang. Ya, cukup simpel ya untuk bab segi banyak ini. Jadi, saya ulangi lagi bahwa segi banyak itu hanyalah bangun datar yang terdiri dari gabungan dari segmen-segmen garis, dan garisnya itu berupa garis-garis lurus dan bukan lengkungan. Oke, jelas ya? Lalu berikutnya, di sini ada segi banyak beraturan. Nah, segi banyak itu bermacam-macam ya, ada yang beraturan dan tidak beraturan. Kita bahas dulu yang beraturan. Segi banyak dikatakan beraturan itu apabila memenuhi ciri berikut ini. Yang pertama, banyak sudut sama dengan banyak sisi yang dimilikinya. Jadi banyaknya sudut itu sama dengan banyaknya sisi. Lalu yang kedua, semua sisinya sama panjang. Lalu yang ketiga, semua sudut dalamnya sama besar. Jadi kalau kita misalkan ambil contoh, contohnya adalah ini ya.
Ini namanya segitiga beraturan atau segitiga sama sisi. Nah, di sini kan memenuhi syarat ya. Jadi banyak sudut itu sama dengan banyak sisi. Banyak sudutnya ada 3, ya ini sudutnya. Ini. Dan banyaknya sisi juga ada 3. Dan kebetulan sisi-sisinya ini semuanya sama panjang dan sudut-sudutnya sama besar. Maka dia termasuk segi banyak beraturan. Lalu berikutnya ada segi 4 beraturan atau segi 4 sama sisi atau lebih dikenal dengan persegi. Nah, bangun persegi ini juga merupakan segi banyak beraturan karena jelas ya, sisinya sama panjang, sudutnya sama besar, dan banyaknya sudut itu sama dengan banyaknya sisi. Nah, yang berikutnya itu adalah segi 5 beraturan atau segi 5 sama sisi, tentu saja dia juga termasuk segi banyak beraturan. Lalu berikutnya ada segi 6 beraturan atau segi 6 sama sisi. Nah, jadi kesimpulannya segi berapapun asalkan sama sisi itu adalah termasuk segi banyak beraturan. Jadi segi berapapun itu bisa n ya. Jadi kita tulis segi n sama sisi. Jadi segi n sama sisi itu mau segi 3, segi 4, segi 5, segi 18, segi 100 dan seterusnya asalkan sama sisi itu namanya segi banyak beraturan. Lalu berikutnya ada segi banyak yang tidak beraturan, ya tentu saja kebalikan dari yang tadi ya. Kalau segi banyak yang beraturan tadi mengandung atau mempunyai 3 ciri itu, maka segi banyak yang tidak beraturan ya berarti yang tidak memiliki ciri pada segi banyak beraturan. Ya, jadi kalau kita ambil contoh misalnya ya kita bikin seperti ini ya. Segitiga ini bukan segi banyak beraturan karena sudut-sudutnya tidak sama besar dan panjang sisinya itu ketiganya tidak sama. Lebih tepatnya sisi yang paling bawah ini adalah lebih pendek dari sisi yang lain, maka dia tidak termasuk segi banyak beraturan. Lalu berikutnya ada persegi panjang. Ini kenapa tidak beraturan? Ya karena tidak sama panjang semua sisinya. Kalau tadi kan ada persegi ya, persegi itu semua sisinya sama panjang, sedangkan persegi panjang itu tidak sama panjang tiap sisinya. Lalu berikutnya ada bangun seperti ini, apalagi ini ya, ini jelas-jelas sekali tidak beraturan ya. Lalu berikutnya ada segi 6 tetapi bukan segi 6 sama sisi, karena sisi atas dan bawah itu lebih panjang dari sisi-sisi yang lain. Gitu ya. Jadi kesimpulannya apa? Yang membedakan segi banyak itu dikatakan beraturan atau tidak beraturan. Jadi ya, yang membedakan segi banyak beraturan dan tidak beraturan itu adalah panjang tiap sisinya dan juga besar tiap sudutnya. Jika semuanya sama itu berarti beraturan, jika tidak sama itu berarti tidak beraturan. Ya, saya kira cukup jelas ya untuk penjelasan ini, masih mudah. Lalu kita latihan coba. Mana sajakah di antara bangun berikut yang merupakan segi banyak? Adakah yang beraturan? Jelaskan ya. Saya mempunyai 8 bangun seperti ini. Silahkan nanti kalian semuanya sebagai bukti bahwa ini mudah dan kalian sudah menguasai, silahkan dijawab, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Jadi mana saja yang termasuk bangun segi banyak, tuliskan. Lalu adakah bangun segi banyak yang beraturan, ada apa tidak? Coba jelaskan, silahkan diisikan di kolom komentar. Oke, saya rasa itu ya untuk video pertama kelas 4 semester 2 ini. Insya Allah pada video selanjutnya saya akan membahas tentang keliling dan luas bangun datar. Oke ya, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu lagi di video saya yang selanjutnya. Tetap semangat. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Oke ya semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di video saya yang selanjutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.